Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, ada masa dalam hidup seseorang ketika semuanya terasa sempit, kehidupan terasa sempit, tagihan datang, kebutuhan terus naik, dan juga usaha tidak sesuai dengan harapan. Nah, biasanya dalam keadaan seperti itu, hati biasanya bertanya, "Ya Allah, kapan keadaan ini akan berubah?" Dan menariknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan cara meminta harta, beliau juga mengajarkan doa yang maknanya sangat dalam. Doa agar Allah mencukupkan kita dengan sesuatu yang halal sehingga kita tidak membutuhkan yang haram. Doanya gini, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman syiwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan sesuatu yang halal darimu agar aku tidak membutuhkan yang haram, dan cukupilah aku dengan karuniamu agar aku tidak membutuhkan selainmu. Nah, doa ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kalimatnya pendek tapi maknanya sangat dalam, teman-teman. Ternyata kita tidak hanya meminta sekedar kekayaan saja, tapi meminta dicukupkan juga. Ada perbedaan antara kaya dan merasa cukup. Seseorang bisa saja memiliki harta yang berlimpah, teman-teman, tapi hatinya dipenuhi dengan ketakutan, takut kekurangan. Ada juga yang hartanya tidak berlimpah, sedang-sedang saja, tapi Allah berikan dia keberkahan, ketenangan, dan juga kecukupan dalam hidupnya. Maka seolah doa ini mengajarkan, ya Allah, berikan aku rezeki, tapi jangan sampai rezeki ini membuatku jauh darimu. Dan ini sangat penting, guys, karena ketika seseorang terdesak kebutuhan ekonomi, godaan untuk mencari jalan pintas itu sangat besar. Ada kesempatan untuk mendapatkan uang yang tidak halal, ada transaksi yang tidak jujur, ada hak orang lain yang mungkin akan diambil. Saat itulah doa ini sangat relevan. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupilah aku dengan sesuatu yang halal agar aku tidak membutuhkan yang haram. Ada satu kisah dalam kehidupan Sayyidina Ali radhiyallahu an, teman-teman. Pada saat itu beliau mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan. Kemudian Rasulullah tidak hanya memberikan bantuan secara materi, beliau juga memberikan doa yang tadi kita baca. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman syiwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan sesuatu yang halal darimu sehingga aku tidak membutuhkan yang haram, dan cukupilah aku dengan karuniamu agar aku tidak membutuhkan selainmu. Nah, teman-teman, kalian bisa baca kalimat terakhirnya, ya Allah, cukupilah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak membutuhkan selainmu. Ini luar biasa. Banyak dari kita menganggap masalah rezeki itu selesai kalau uang kita bertambah, padahal belum tentu. Masalah rezeki juga berkaitan dengan kepada siapa hati kita bergantung. Kalau kita merasa aman, kalau uang kita bertambah, berarti hati kita masih takut, teman-teman. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki, kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi tetap tidak menjadikan harta sebagai satu-satunya sumber ketenangan. Dan ada satu ayat dalam Al-Quran yang menurutku sangat kuat ketika kita membahas tentang rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Teman-teman, kalian perhatikan, Allah tidak mengatakan bacalah ini maka kamu akan kaya, tidak. Tapi Allah menyebut takwa, lalu Allah menjanjikan jalan keluarnya, teman-teman. Jadi kalau kita ingin rezeki yang baik, jangan hanya mengandalkan amalan yang diyakini mendatangkan uang, tapi perbaiki juga hubungan kita dengan Allah. Sholat, kejujuran, meninggalkan yang haram, jangan mempersusah urusan orang lain, tunaikan hak orang lain, berusaha, dan pastinya berdoa juga. Karena doa bukan pengganti usaha. Kita tetap berdoa lalu kita bergerak. Seorang pedagang harus membuka tokonya.
Seorang pekerja harus tetap bekerja, seorang pengusaha harus tetap mencari jalan, dan seorang ayah harus tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi hati kita berkata, aku berusaha, tapi Allah lah yang akan memberikan rezeki. Mungkin inilah ketenangan yang sedang kita cari, teman-teman. Bukan sekedar memiliki banyak, tapi dicukupkan. Sekarang kita baca lagi doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman syiwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan sesuatu yang halal darimu sehingga aku tidak membutuhkan yang haram, dan cukupilah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak membutuhkan selainmu. Kalau hari ini rezekimu terasa sempit, jangan buru-buru putus asa. Kalau usaha sedang sepi, jangan merasa Allah sedang melupakan Anda, teman-teman. Kalau kebutuhan sedang banyak, jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Mintalah kepada Allah, berusahalah, dan tetap jaga jalan rezeki kita agar tetap berada di jalur yang halal. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan hanya rezeki yang banyak, tapi rezeki yang halal, yang berkah dan membuat hati kita menjadi tenang, teman-teman. Dan kalau Allah sudah memberikan kecukupan kepada kita, terkadang sesuatu yang sedikit itu terasa jauh lebih banyak. Semoga Allah mencukupi kita dengan sesuatu yang halal sehingga kita tidak membutuhkan yang haram. Semoga Allah melapangkan kita, melapangkan rezeki kita. Semoga Allah melindungi keluarga kita dan menjadikan kita orang-orang yang hanya bergantung kepadanya, teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini. Mohon maaf kalau semisal ada salah kata. Akhir dari saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.